Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi orang baik. Apa kabar semuanya? Apakah kalian semua sehat? Apakah kalian merindukan aku? Aku coba untuk live teman-teman, tapi nggak bisa tadi jaringannya. Oke, aku nggak tahu dengan wifi ku ini dibayar nggak dibayar, panggah lelet, panggah bermasalah tadi. Daripada menjengkelkan tak gay video ini baik. Jakarta pagi ini lumayan dingin tapi saya tetap gerah. Nggak tahu kenapa. Pagi-pagi saya pengen menceritakan ini karena ini terjadi sudah 2 hari berturut-turut. Mudah-mudahan sih bukan bertanda buruk ya teman-teman, tapi aku ngerasanya ada something wrong. Wah, bahasa Inggris re. Ada sesuatu di balik apa yang aku rasain. Jadi aku pengen cerita sama teman-teman. Sebelumnya aku mau berdoa dulu untuk teman-teman yang di rumah. Semoga yang sakit cepat sembuh, yang rezekinya lagi seret lancar lagi. Kalau salah satu doa Mas Teh dikabul sama Allah, Mas Teh cuma minta yang terbaik buat teman-teman yang selalu nunggu videonya Mas Tulus ya. Terima kasih banyak. Dan aku nggak bisa bilang apa-apa. Sampai pagi ini teman-teman, di tanggal 10 Desember 2024 ini, kemarin ada macam box souvenir gitu, masih ada kado-kado yang masuk. Terus ada kaos, ada beberapa kado yang sampai, dan pagi ini tuh ada yang sudah konfirmasi. Oh ya, sekalian aku ngasih tahu ya, untuk yang sudah ngerasa kirim tapi belum sampai, ya kenyataannya belum sampai teman-teman. Jadi pagi ini banyak yang konfirmasi, Mas Tulus saya kirim kado, saya kirim buket, saya kirim ini kirim itu, apa belum sampai. Jujur teman-teman, memang kan lagi bareng sama event 12-12 ya, jadi Harbolnas Hari Belanja Online Nasional. Jadi pengiriman itu juga banyak yang terkendala. Aku beli baskom di TikTok aja dari tanggal 3 Desember, 3 atau 4 Desember gitu, sampai tanggal 10, udah 6 hari. Nih, udah 6 hari ya. Saya cuma di Jakarta loh, selama Jakarta. Saya pesannya dari Bekasi. Bekasi ke Jakarta udah 6 hari nggak sampai. Jadi, kalau yang sudah kirim tapi belum sampai, saya minta maaf. Itu terkendala karena memang kebetulan bareng sama Harbolnas, ada diskon besar-besaran kan 12-12 ini. Jadi memang pas banget bareng. Jadi untuk pengirimannya banyak yang terkendala. Terus tadi pagi juga saya banyak terima konfirmasi dari kurir bahwa hari ini mau ada pengiriman. Jadi saya hanya bisa bilang terima kasih banyak, buket dan segala macam. Ada satu hal yang kalian nggak tahu, bahkan sesuatu yang kita sudah jual itu kita bisa beli lagi dengan kondisi baru, dengan menggunakan buket yang kalian kirimkan. Itu luar biasa. Saya nggak pernah cerita sama teman-teman ya, saya jual ini, jual itu. Tapi itu salah satu cara untuk kami bertahan hidup. Tapi di sisi lain kami sekarang bisa punya yang baru, malah yang model baru, yang beli secara cash dari uang yang kemarin kalian kirimkan lewat buket-buket itu. Jadi aku nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih
Wes yo rek, ulang tahunnya wes entek rek. Udah dari tanggal 6 ini tanggal 10 udah 4 hari wes ya. Sampai adikku heran, kamu tuh ulang tahun panjang banget gak kelar-kelar katanya gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk doanya, supportnya. Saya nggak bisa balas satu-satu ya teman-teman. Pokoknya terima kasih. Saya aminkan doa baiknya. Semoga doa baiknya juga berkelimpahan berbalik kepada jenengan semua. Amin. Terima kasih. Oke. Kenapa Mas Teh buat video ini menjelang tadi mau live pagi-pagi nggak bisa ya wes lah. Setelah duha saya pengen sampaikan ini ke teman-teman karena ini clue-nya saya kasih tahu ya. Jadi dari kemarin ini 2 hari 2 kali berturut-turut. Yang tadi malam juga sama tetapi tidak tepat di angka 13. Jadi gini, buka 3.13. Kemarin malam saya itu merasa ada guncangan di jam-jam tertentu dan yang paling kuat yang saya rasakan itu di jam 3:13 di mana saya sedang akan melakukan rutinitas malam seperti biasa. Kemudian tadi malam juga sama tetapi di jam 3 tetapi tidak jam 3.13 tapi di angka 3:10 yang tadi malam. Terus yang kemarin tuh 3.13 sama dan menurut aku waktunya lumayan bersamaan ya dan menjelang aku untuk melakukan tirakat malam itu. Nah kemudian sebelum aku merasa seperti ini atau mendapatkan firasat seperti ini, awalnya hari Minggu itu saya pergi ke salah satu mall di Jakarta, mall terbesar yang sekarang lagi viral pohon Natalnya deh. Kalian tahu lah pokoknya Jakarta Barat. Saya lagi perform di Ciledug, saya nyanyi di Ciledug, sorenya selesai perform saya mampir ke salah satu mall di Jakarta Barat yang viral yang ada pohon Natal sama itulah pokoknya. Nah itu kalian cari tahu sendiri. Saya nggak perlu takutnya nanti dikira saya gimana-gimana. Sejak sampai di mall itu tuh saya ngerasa kayak apa ya? Kalau misalnya saya berada di jembatan atau di eskalator goyang itu nggak apa-apa. Ini saya ngerasa saya lagi duduk di depan lobi dan aku rasa lobinya itu nggak mungkin ada guncangan sekuat itu gitu lah. Aku ngerasa kayak goyang lagi dan itu tuh aku sampaikan sama Fahmi karena aku sama Fahmi kemarin yang hari Minggu karena Mas Wardi kan lagi pulang kampung ya. Nah aku ngerasa goyang itu aku sempat ngomong, kamu ngerasa goyang sih? Enggak goyang kata dia gitu. Enggak, aman-aman aja kata dia gitu. Amin, semoga aman-aman aja. Oke, aku skip. Pindahlah ke tempat lain ya. Dari Jakarta Barat itu kami pindah ke Pik, daerah Pik. Yang teman-teman tahu ada patung Bunda Dewi Kwan Im di situ. Saya ngerasa goyang lagi duduk saya goyang. Ini gua ngantuk kali ya, aku bilang gitu. Ini gua ngantuk kali ya, kok jalan-jalan tapi kok badanku goyang terus. Nah ini goyangnya sih nggak ekstrim teman-teman, nggak ekstrim tapi justru mengayun. Kalian pernah ngerasain naik pesawat yang turbulence atau dia menghindari awan cumulonimbus ribet dah mulut gua. Awan cumulonimbus enggak? Kan kita lagi menghindari awan tuh pasti kita ke bawah gitu kan, kayak brek ke bawah gitu. Nah, itu tuh rasanya mengayun kayak gitu. Kalau bahasa Jawanya itu sir-siran gitu loh. Nengati ki ser-seran. Jadi rasanya tuh kayak yang kayak diayun pelan tapi di hati tuh atau di badan tuh ser-seran, di hati tuh kayak iris-iris gitu loh. Kayak lagi teriris habis kayak kita turun di turunan yang tajam. Ya, pernah turunan jalan yang tajam. Itu rasanya kayak gitu. Aku pikir dari awal untuk yang oke, enggak, kita lagi mingguan jalan-jalan, khususnya nemenin Mas Fahmi karena kan dia belum pernah ya. Jadi dia holiday sebentar sebelum dia pulang minggu malamnya. Jadi kita jalan dulu. Nah, di 2 tempat itu tuh aku ngerasa kayak yang gini. Terus sampai rumah yang aku inget sih aku cuma beres-beres, bersih-bersih, geletak. Masih sama teman-teman. Setiap mataku pejemin itu masih sama. Nah, terasa guncangan yang kayak digerudek gitu. Kayak naik mobil tapi ada polisi tidur tapi tinggi polisi tidurnya. Terus mobilnya ngebut. Itu rasanya. Kayak gerudek gitu. Kayak yang dilemparin ke atas kemudian jatuh. Itu di hari Senin malam ya? Senin malam. Senin jam 3:13. Aku bikin status kok. Aku bikin story, aku juga bikin postingan di YouTube. Pas saat itu juga, pas aku mengalami itu. Kemudian
tadi malam ini Selasa jam 3 juga, tapi lewatnya 10, aku udah lihat jam bukan lewat 13. Itu sama lagi rasanya, kayak gitu lagi, goncangan lagi. Nah, aku nggak mau ya berprasangka kemana-mana. Sekali lagi teman-teman, saya itu bukan orang hebat, saya juga bukan orang yang bisa melihat masa depan, tetapi di sini saya ceritakan ini ya anggaplah buat konten seru-seruan aja. Kalian nggak usah mikir kalau ini tuh bakal terjadi atau apa. Harapan saya juga tidak. Cuman saya takut kalau misalnya terjadi sesuatu. Misalnya ada sesuatu tuh saya nggak nyesel gitu loh. Nah, terkait dengan itu kemarin aku inget banget yang saya ngebahas soal oro-oro ke Songo itu kan memang atau gunung lumpur yang di Blora itu Eyang kan bilang bahwa memang eh, ada gunung yang di Jawa Tengah yang kemungkinan, sekali lagi kemungkinannya akan terprovokasi dengan adanya oro-oro ke Songo ini, juga bahkan munculnya oro-oro baru atau munculnya gunung lumpur baru dan juga mempengaruhi gunung yang erupsi. Dan kemudian Eyang juga bilang elemen tanah juga sepertinya masih harus berwaspada. Yang mau telan mengingatkan kita soal elemen tanah. Ciamis terbukti kemarin belum lama setelah videonya tayang. Jadi ada beberapa poin yang memang bikin aku tuh jadi mikir, ya Allah semoga tidak ada apa-apa. Sebenarnya kenapa kok aku ngalamin kayak gini, kok ada rasa kayak gini lagi, dan aku ngerasa kayak tubuhku tuh nggak lagi capek. Karena kebetulan banget Sabtu Minggu itu nyanyinya nggak sampai malam teman-teman, jadi cuma sampai sore doang, cuma sampai jam 5, dan itu tuh kadang yang nggak capek menurut aku, karena memang nggak sampai malam. Kalau kalian tahu kan, maksudnya biasa Sabtu Minggu nyanyinya sampai malam ya. Kalau dangdutan sampai malam, ini nggak dangdut, ini pop, dan memang cuma di gedung. Terus beberapa di antaranya di kampung, tapi nggak lama gitu, cuma sampai sore doang. Jadi aku nggak ngerasa lagi capek sebetulnya. Aku nggak ngerasa lagi badanku lagi nggak sehat. Makanya aku bikin video ini. Harapanku juga mudah-mudahan jadi bahan pembelajaran buat kita untuk lebih hati-hati. Ya anggaplah kalian bilang cuma bikin konten seru-seruan, nggak apa-apa. Itu bagus daripada kalian mikir mau ada sesuatu. Pokoknya prasangka kita sama Allah, mudah-mudahan feelingnya Mas Tulus ini bukan feeling yang buruk, bukan pertanda yang buruk. Nah, satu hal yang harus kalian tahu, entah ini saya saja atau kalian yang merasakan, meskipun cuaca Jakarta ini ya Sabtu Minggu itu dari pagi hujan, sampai aku yang hari Sabtu mau berangkat nyanyi aja aku sampai minta anterin si Fahmi pakai payung karena memang hujan dan waktu kita sudah mepet. Dan untungnya panitia tuh masih ngerti karena memang di sana juga hujan. Dari pagi hujan sampai ketemu malam. Kayak hari ini juga dingin nih, anginnya lumayan. Tidak hujan tapi sempat gerimis sebentar dari pagi Jakarta Selatan. Kemarin itu dari pagi hujan. Tapi apa yang kalian tahu? Saya merasa yang gerahnya nggak ketulungan. Tetap gerah meskipun di luar itu sedang hujan, di luar itu sedang gerimis, di rumah aku lagi ngidupin AC. Aku jadi ngerasa kayak kok nggak sewajarnya ya. Kok nggak seperti biasanya, dimana kita kan kalau dingin justru enak buat tidur nih. Angin aja sekarang kenceng, tapi maaf nih teman-teman, aku nggak bohong loh, Rek. Apa faktor kegemukan apa gimana aku nggak tahu, tuh keringetan tuh basah ya. Jadi ini angin juga lagi kenceng sebetulnya, dan AC lagi nyala, angin lagi kenceng nih, kelihatan kok dari anginnya ada hembusan anginnya. Itu hal yang aku agak aneh gitu loh. Badanku tuh bukannya kedinginan tapi tetap kegerahan. Jadi nggak kalau dibilang gerah banget sih enggak, tapi semromong gitu, cuman bawaannya tuh keringetan terus, padahal nggak panas hawanya. Jadi apa ya maksudnya ya, cuacanya nggak panas, cuacanya dingin, tapi hawanya tuh semromong di badan, itu nggak enak rasanya. Kayak yang apa ya, bawaannya kenapa kayak gini gitu, bawaannya kayak jadi yang kita tuh jadi kayak yang kayak kesel sendiri karena gerahnya kita gitu loh. Apa mungkin karena faktor saya kegemukan yang saya alami atau apa, saya nggak tahu. Kalau kalian juga merasa yang sama, silakan tulis di kolom komentar. Apa kalian juga ngerasa panasnya ini semromong? Apa kalian ngerasa panasnya ini sedang kurang baik-baik saja di sela-sela hujan? Bahkan lagi hujan deras, aku di bawah tenda hajatan, di depanku blower gede, itu tuh badanku basah. Dan aku sempat berpikir kalau aku doang, karena badanku gemuk nih. Oh, faktor kegemukan nih, obesitas nih kali gue. Aku sempat mikir kayak gitu. Nah, pas temenku nyanyi, Desi, itu tuh juga ngomong, lu ngerasa gak sih
ini kan kita lagi hujan, depan kita blower blower yang di hajatan tuh loh teman-teman, yang kipas yang besar. Kok gua gerah ya, kata si Desi. Lah, sama, berarti aku pikir ya panasnya saya itu bukan karena apa namanya? Bukan karena aku tuh badanku gemuk, tapi memang siklusnya mungkin ya. Dan aku nggak tahu apakah yang mempengaruhi itu, tetapi eh, sampai sekarang aku masih belum ngobrol sama Eyang soal ini. Yang aku gini nih, yang kayak gini-gini nih yang bikin aku jadi makin deg-degser. Kenapa? Kemarin Eyang Mauntelon ngingetin soal tanah, Eyang Lukito mengingatkan soal gunung yang erupsi atau gunung ini, nah gitu ya. Nah, dari Sabtu Minggu karena aku memang repot, dari hari Senin aku coba untuk ngobrol sama Eyang. Eyang itu datang ada, tapi seakan-akan kayak sekilas tuh kayak mengalihkan sesuatu, tiba-tiba pergi. Jadi beliau-beliau itu para ya salah satu leluhur kita itu tuh sedang dalam rute yang sibuk, atau nggak tahu menyibukkan diri atau sedang sibuk. Dan bagi aku itu jadi sebuah pertanyaan besar yang naudzubillah, mudah-mudahan bukan karena ada sesuatu, tetapi mungkin karena memang beliau sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Harapan saya di situ. Tapi justru teman-teman, dengan Eyang susah untuk aku ajak bicara, dengan Eyang seakan-akan mengalihkan sesuatu, hatiku rasanya nggak tenang. Kalian sama nggak sih teman-teman? Jadi rasa yang saya rasain ini sekarang, horek itu goncangan ya. Badanku tuh goyang, yang pelan-pelan tiba-tiba bisa yang brok kayak jatuh gitu. Itu yang aku rasain. Yang kedua, aku ngerasa gerah meskipun sedang dalam kondisi hujan. Ini gerah, panas dalam kondisi hujan. Rasanya kayak masih sumuk aja gitu. Mau di rumah AC, mau di luar tetap rasanya sama ketika sedang hujan. Lagi hujan deras aku juga ngalamin itu. Jadi bukan cuma soal keadaannya tidak hujan atau sedang dingin, tapi cuacanya dingin, tapi aku gerah, itu yang aku pikirkan. Dan yang terakhir teman-teman, aku tuh punya rasa was-was yang apa gitu, apa ya, tapi nggak bisa aku cerna gitu. Rasanya kayak ya Allah mau ada apa, tapi aku nggak tahu itu gitu loh. Nah itu yang bikin aku jadi ngerasa lebih takut. Apalagi ketika aku coba untuk cari tahu soal Eyang atau mengobrolin ini, Eyang malah yang artinya kayak nggak ngawai gitu loh. Nggak ngawai itu apa bahasa Indonesia nih yo? Nggak ngawai itu nggak gubris. Bahasa Indonesianya kayak seakan-akan lagi nggak gubris aku. Nanti kita ngobrol, yang lagi repot gitu. Jadi kayak nggak ngawai aku ngomong. Rasanya kayak aku dikucilkan atau diabaikan sama beliaunya. Itu yang aku rasain. Jadi tambah lagi deg-degan. Aku coba berinisiatif untuk melihat komponen di balik jamnya atau jam atau tanggal di mana aku mimpi atau merasakan firasat atau hal-hal yang aku rasain itu beberapa kali juga aku lihat angkanya ini juga bersinergi dengan apa yang aku hitung. Ada 13, 03, 13, terus ada 030, 10, itu semua memang sangat kuat untuk elemen tanah. Kemudian angin, ini angin juga elemen yang cukup kuat. Dan hari ini Mas Wardi itu sedang bertolak dari Lampung menuju ke Jakarta dan membawa kendaraan sepeda motor, bukan bawa mobil. Jadi aku agak rasanya agak deg-degan. Dan baiknya Trondol adalah Trondol itu dari beberapa hari ini nggak di sini, tapi dia ikut pulang ke Lampung. Nanti kesininya katanya mau bareng sama Kang Wardi katanya. Jadi aku harap ya mudah-mudahan Trondol ini Allah izinkan jadi apa ya, amin, jadi hal baik untuk Wardi supaya sampai dengan selamat. Karena ini aku ngerasa anginnya juga kencang. Takutnya gelombang tinggi ya teman-teman. Karena 03.13 itu kan jam aku ngerasain. Terus yang tadi malam itu, tadi pagi maksudnya, itu di 03.10. Semuanya perlambang angin teman-teman. Dan anginnya ini tipikal angin yang kering, sehingga angin yang aku maksudkan di sini adalah tidak selalu terjadi ketika sedang hujan. Jadi nggak hujan aja itu bisa tiba-tiba angin kencang. Itu loh. Itu yang aku lihat dari angka 13. Kemudian ada elemen tanah. Elemen tanah dari dari angka satunya. Ini juga bersinergi dengan yang disampaikan yang Mauntelon juga dengan yang Lukito. Yang terakhir, hawa panas yang saya rasakan berkeringat ketika sedang hujan ini juga merupakan
satu dan lain hal yang saya rasakan ketika akan ada gunung yang dekat dengan saya yang akan erupsi. Pernah dulu anak Krakatau, sampai ada tsunami kecil di pinggir pantai Anyer, kalau kalian ingat, itu saya pernah bikin video kalau saya itu ngerasa gerahnya luar biasa walaupun sedang di musim penghujan atau ketika sedang hujan. Itu hal yang aku rasain. Makanya di sini aku bikin video ini bukan buat apa-apa, buat sebagai warning aja buat saya pribadi. Apakah mungkin ada sesuatu? Cuman kalau misalnya kita cerna dari firasat yang Mas rasakan, ini cernaan dari versi saya ya. Saya belum ngobrol sama Eyang soal yang saya rasain. Jadi elemen tanah, angin, ini masih hal yang harus diwaspadai teman-teman. Kemudian gunung yang erupsi. Ini yang paling harus kita waspadai sih, karena hawa panas yang biasanya saya rasakan itu tuh sebetulnya sumbernya dari tanah, dan tanah yang panas ini kan kemarin disampaikan yang bisa jadi gunung yang erupsi, bisa jadi juga ada muncul lagi gunung lumpur yang kayak kemarin lagi. Jadi ini hal-hal yang sepertinya masih harus kita waspadai, dan saya nggak pernah mengatakan yang saya sampaikan itu pasti terjadi, tapi mudah-mudahan jadi bahan pembelajaran. Kenapa saya bikin ini ya, karena memang sering banget ngalamin begini sebelumnya dan terjadi, makanya saya bikin video ini. Jadi mungkin yang disampaikan yang Maung Telon, yang Lukito ya, Ciamis itu hampir rata satu desa dengan tanah, itu hampir rata ya. Yang disampaikan yang Maung Telon masih di atas itu, lebih bahaya dari itu untuk Jawa Barat. Kemudian untuk gunung yang erupsi, ternyata ada salah satu gunung yang sekarang tuh sedang ngeluarin asap terus, yang memang sudah lama tidur di Jawa Tengah memang. Dan aku juga baru tahu soal gunung itu. Kemudian hawa panas ini memang berasal dari tanah, dan biasanya ini bersumber dari gempa atau gunung yang erupsi, tapi lokasinya dekat dengan saya, dan saya itu di Jakarta. Yang paling dekat dengan saya siapa? Gunung mana? Gunung Anak Krakatau. Karena saya pulangnya tetap nyebrang ke Lampung lewat Selat Sunda, di mana itu berada di wilayah Lampung, di anak Gunung Krakatau tersebut yang paling dekat dengan saya. Wallahu alam, harapan saya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Saya nggak mau kalian, hujan kayaknya guys. Aku nggak mau kalian anggap aku tuh orang sakti, orang hebat, bisa tahu masa depan. Tidak, saya hanya menyampaikan yang saya rasakan. Sebagai manusia biasa, saya hanya bisa berharap semoga Allah tangguhkan apabila itu besar. Kemudian semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari itu. Amin. Jadi kalau kita garis bawahi lagi, dari firasat yang saya rasakan itu ada 3 hal. 3 hal. Yang pertama, gempa. Yang kedua, gunung erupsi. Yang ketiga adalah angin kencang. Itu 3 hal yang saya garis bawahi atau saya rangkum dari apa yang saya analisa dari yang saya rasakan. Selamat selamat, insya Allah semuanya baik-baik saja, nggak ada apa-apa. Teman-teman di rumah dihindarkan dari bala apapun ya. Amin. Oke, terima kasih. Mas T mau prepare dulu, hari ini mau kirim-kirim minyak bidara. Kemudian setelah itu Mas T mau syuting untuk video regulernya. Jadi hari ini mungkin ada video 2. Mungkin ini saya tayangkan nanti di jam 11-nya. Yang satu nanti mungkin tayangnya di malam hari. Jadi hari ini ada video ini dengan video reguler. Entah apa yang mau dibahas. Kalian punya saran? Silahkan DM di Instagramnya Mas Tulus, @bigtulus_official. Atau kalian juga bisa komen di postingan Mas T yang sudah Mas T buat kemarin ya. Yang sudah Mas T posting. Kalau bisa ada link videonya lebih bagus. Oke? Terima kasih orang baik. Sing nonton video ini kami diberikan keselamatan, dijauhkan dari bala apapun. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video-videonya Mas T. Semoga mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan ya. Amin. Terima kasih. Anginnya kenceng rek. Assalamualaikum. Jangan lupa sarapan. Kalau yang belum duha, ayo duha. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.